Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah, kembalilah kita menghadirkan hati untuk selalu membacakan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana yang masih tetap memberikan kita berupa nikmat iman dan Islam dan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk tetap dapat mengadakan dan menghadirkan pengajian di pada hari ini. Kemudian selawat beriringkan salam, marilah sama-sama kita curahkan dan kita junjungkan kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para kerabat-kerabatnya dan para pengikutnya hingga pada akhir zaman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tak lupa pula pada kesempatan ini saya berpesan dan berwasilah kepada hadirin semuanya untuk kita tetap meningkatkan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, di mana takwa dalam artian menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Adapun judul kajian di hari ini yang akan saya bawakan yaitu sedekah menjadikan hidup kita lebih bermakna. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, di mana saya akan menyampaikan sebuah hadis yang memiliki makna bagi kehidupan manusia. Hadis ini dirawayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambali yang berbunyi, setiap jiwa diwajibkan bersedekah setiap hari. Setiap matahari terbit, maka berbuat adillah di antara dua orang adalah merupakan sedekah. Dan memilihkan seekor binatang untuk dipilih, itu juga dinamakan sedekah. Menghiasinya, itu dinamakan sedekah. Menyingkirkan duri dari jalan merupakan sedekah. Mengucapkan perkataan yang baik adalah sedekah. Dan setiap langkah menuju sholat, itu adalah sedekah. Di mana saya menjelaskan bahwa dalam hadis di atas yaitu tentang pentingnya bersedekah dalam kehidupan seorang muslim. Sedekah adalah sesuatu yang tak dapat dipisahkan dari keberhasilan seorang manusia, baik dia itu sebagai hamba maupun sebagai khalifah di muka bumi Allah ini. Sedekah itu memiliki makna yang sangat luas, di mana setiap orang dapat melakukannya, karena sedekah ini tidak dibatasi hanya dalam materi saja, tetapi sedekah ini juga dapat dilakukan dengan melaksanakan perbuatan yang baik dengan sesama, di mana ucapan yang menyejukkan hati, senyuman itu juga merupakan sedekah, dan simpatik kepada orang lain juga merupakan sedekah. Dalam hal ini tidak dipersoalkan sedekah itu sedikit atau banyak, materi atau bukan, yang penting hasrat dan niat kita lah untuk mengukir jasa baik di dalam kehidupan ini. Begitulah Islam mendidik umat manusia, umat muslim untuk menjalin dengan sesama manusia berdasarkan rasa empati, kasih sayang, dan rasa persaudaraan. Masya Allah. Ajaran tentang sedekah di dalam Islam itu mengisyaratkan betapa luasnya lapangan amal kebaikan, di mana setiap orang dapat berpartisipasi dan dapat melakukannya kapan saja dan di mana saja. Sedekah itu merupakan sumber kebaikan, di mana yang berfungsi untuk menjalin hubungan sesama manusia berdasarkan rasa empatinya dan rasa kasih sayangnya. Diriwayatkan oleh Tabrani bahwa suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang manusia terbaik dan perbuatan apa yang paling baik dilakukannya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sebaik-baik manusia adalah yang paling bertakwa dan mengajak kepada kebaikan serta melarang kepada kemungkaran dan menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Tabrani. Di dalam Al-Quran juga dinyatakan bahwa alasan kebaikan tiada lain adalah kebaikan pula.
Dan kebaikan yang dilakukan manusia dalam hidup ini seringkali dibayar kontan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keikhlasannya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan balasan yang sempurna di akhirat sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 160 yang barang siapa yang membawa amal yang baik maka baginya pahala 10 kali lipat. Masya Allah. Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat maka dia yang diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya dan dirugikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Seorang muslim yang baik adalah yang mampu membukakan pintu-pintu kebaikan dimanapun ia berada. Karena kebaikan itu adalah jalan menuju ke surga. Hal ini telah diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya yang berbunyi, hendaklah kalian berlaku jujur karena kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan dan kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Hadis riwayat Muslim. Amin 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 ya rabbal alamin. Nah, di mana ada sebuah ilustrasi yang sangat indah yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana berkaitan dengan pentingnya bersedekah sebagai penjaga hati dari panasnya api neraka. Beliau bersabda, takutlah kalian dengan siksa neraka, walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Dan apabila kalian tidak menemukannya, maka cukuplah dengan perkataan yang baik saja. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Dalam hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan kelebihan amal jariah di antara seluruh kebaikan dalam Islam. Karena pahalanya akan tetap mengalir walaupun orang yang melakukannya telah meninggal dunia. Hadirin yang dirahmati Allah, bagi seorang muslim, setiap saat dalam hidupnya merupakan kesempatan untuk beribadah dan berbuat baik. Hidup yang bermakna adalah hidup yang memberikan manfaat kepada orang lain, dan setiap muslim harus sadar bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan di muka bumi ini tidak akan hilang begitu saja ditelan masa, tetapi semuanya ditulis dalam buku catatan amal yang akan diterima secara terbuka ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar nanti. Seorang mukmin harus dapat mengelola dunia untuk kepentingan akhirat. Demikianlah kata Imam Al-Qurtubi. Sungguh tepat kita renungkan Ali Syariati, pemikir muslim asal Iran, dalam bukunya Humanisme Antara Islam dengan Mazhab Barat, yang berbunyi bahwa seorang yang soleh tidak akan dibiarkan sendiri oleh kehidupan. Kehidupan akan menggerakkannya dan zaman akan mencatat amal ibadahnya. Mungkin itu saja dulu kajian kita di pagi hari ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan kajian yang sangat singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin. Di mana dalam rangka untuk menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita selalu diberikan kekuatan dan tuntunan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi